Sebetulnya kerajaan Allah itu sendiri seperti apa sih? Jadi kalau kerajaan Allah itu bukanlah surga. Surga itu tempat Tuhan berdiam. Oke. Kita bisa lihat di Efesus dan juga Wahyu. Sementara kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah tempat Tuhan dan umatnya memerintah. Jadi dari sejak semula Tuhan tuh udah ciptain manusia untuk memerintah ya. Sekali lagi saya juga perlu disclaimer lagi bahwa yang dimaksud di sini bukanlah artian politik. Jadi jangan sampai nih Vin tiba-tiba setelah dengerin podcast ini terus terjadi gejolak-gejolak politik di antara kita. Pemerintah di sini sangat berbeda dengan arti yang sangat politis, dan dalam hal ini kita nggak perlu pemilu ya Vin. Shalom Homers. Selamat datang di LCC Podcast Life Changing Community. LCC atau Life Changing Community adalah komunitas pemuritan di Home Church Jakarta. Tujuan kita di LCC ini adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus yang hidupnya terus diubahkan untuk bisa sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya hidup kita bisa terus diubah sesuai firman Tuhan? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Alvin, sangat kritis. Jadi di LCC kita itu dimuridkan dengan menggunakan beberapa modul. Jadi biasanya di awal kita akan mulai dengan modul yang disebut Eyewitness. Di situ kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar kekristenan. Nah, lalu kemudian modul lanjutannya itu disebut modul iWin. Di sini mungkin yang kita bahas sedikit lebih kompleks, tapi intinya adalah bagaimana untuk membuat kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Nah, di LCC Podcast ini kita akan membahas seri pemuritan iWin yang terdiri dari 11 bagian ya. Pada episode kali ini saya dan VV akan membahas bagian pertama tentang komunitas kerajaan Allah. Oh ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik ini, jadi sebelumnya kita ingin merekomendasikan kepada semua homers bahwa selain menonton atau mendengarkan podcast ini, kita juga sangat encourage untuk homers bisa membaca modul yang sudah tersedia dan juga mungkin bisa berdiskusi dengan iFriend dan teman-teman anggota LCC lainnya. Oke, nah hari ini kan kita akan membahas soal komunitas kerajaan Allah. Di gereja juga sering gitu, kayak orang-orang nyebut mengenai hal ini gitu kan. Penasaran juga nih, mungkin homers juga ada yang kayak saya bertanya-tanya, sebetulnya kerajaan Allah itu sendiri seperti apa sih? Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup menggelitik untuk kita karena mungkin kerajaan Allah ini sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin juga tadi seperti Alvin bilang masih banyak yang bertanya-tanya. Nah, jadi sebetulnya kalau soal definisi itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat di Alkitab ya. Yang pertama kalau kita membuka di kitab Matius gitu, hal pertama yang Yesus beritakan di awal pelayanan itu adalah salah satunya tentang kerajaan Allah. Lalu di Kisah Para Rasul juga kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu adalah hal yang sering diulang-ulang ya oleh Yesus terakhir kali sebelum Yesus meninggalkan dunia ini gitu. Dan itu kan berarti kalau sesuatu sering diulang-ulang berarti sesuatu yang penting ya Vin. Nah, lalu juga di Matius kita juga bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu disebutkan di situ sesuatu yang harus dicari terlebih dahulu melebihi apapun yang lain-lainnya gitu. Nah, dan yang terakhir juga dikatakan di Matius bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang sangat indah, sangat berharga. Bahkan orang tuh sampai rela untuk meninggalkan segala sesuatu demi kerajaan Allah. Gitu. Oke, jadi sebetulnya sama gak sih kerajaan Allah dengan surga? Nah, ternyata meski mungkin terdengar mirip-mirip gitu, tapi ternyata gak sama, Vin. Jadi kalau kerajaan Allah itu bukanlah surga. Surga itu tempat Tuhan berdiam. Kita bisa lihat di Efesus dan juga Wahyu. Sementara kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah tempat Tuhan dan umatnya memerintah. Oke, oh jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang baru dimulai setelah kiamat ya? Bukan. Jadi kerajaan Allah itu sudah dimulai sejak kita bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan juga mengalahkan kuasa iblis. Terus kalau gitu komunitas kerajaan Allah itu sebetulnya apa sih? Nah, tadi kita udah bahas kerajaan Allahnya. Sekarang kita membahas tentang komunitas kerajaan Allah. Jadi komunitas kerajaan Allah itu sendiri adalah komunitas yang terdiri atas orang-orang percaya yang bertobat. Mereka ini menyatakan pemerintahan kerajaan dari Allah, dan dalam hidup mereka bersama, mereka juga mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah.
Lalu juga mereka itu diutus untuk menuntaskan kehendak Allah di bumi ini. Oke. Jadi kita semua orang-orang yang sudah bertobat dan terima Kristus sebetulnya adalah anggota komunitas kerajaan Allah ya. Betul. Jadi Yesus sudah menebus kita untuk kita bisa menjadi anggota komunitas kerajaan Allah dan memerintah di bumi ini. Wah, ngomongin kata memerintah kayaknya seru ya. Memang kita bisa ya memerintah di mana aja. Nah mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya perlu disclaimer dulu untuk homers semua bahwa memerintah di sini tidak ada hubungannya dengan politik ya. Jadi kita di sini sedang membahas satu konsep yang mungkin terdengar seperti kok kayak kata-kata yang sering kita dengar di politik gitu, tapi bukan. Karena wilayah pemerintahan kerajaan Allah yang dimaksud di sini tuh bukan soal geografis ya, bukan soal pemerintahan yang kita lihat hari-hari ini gitu ya. Tapi sebetulnya adalah soal kehidupan sehari-hari kita. Yaitu kehidupan kita di keluarga. Mungkin kalau kita sudah bekerja, kehidupan kita di pekerjaan, mungkin ada yang masih di sekolah, di kampus gitu ya. Bahkan mungkin kita yang melayani di gereja, kehidupan dalam pelayanan kita, juga di lingkungan sekitar kita sama tetangga kita, teman-teman kita gitu. Jadi pokoknya selama kita ada di bumi. Jadi memerintah di sini sangat berbeda dengan arti yang sangat politis, dan dalam hal ini kita nggak perlu pemilu ya, Vin. Oke. Berarti kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang dinyatakan melalui orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimanapun kita ditempatkan, benar? Betul. Mau itu di sekolah, mau itu di tempat kerjaan, di keluarga, ataupun di tongkrongan ya. Benar, jadi kalau kita nongkrong-nongkrong, kita juga masih tetap menyandang status kita sebagai anggota komunitas kerajaan Allah. Oke, tapi V, kalau sebetulnya kalau di dalam kerajaan Allah sendiri, status kita itu apa sih? Oke, status kita dalam kerajaan Allah itu adalah sebagai imam dan raja. Jadi mungkin ini terdengarnya serius banget ya, homers. Tapi sekali lagi saya juga perlu disclaimer lagi bahwa yang dimaksud di sini bukanlah artian politik. Jadi jangan sampai nih Vin, tiba-tiba setelah dengerin podcast ini terus terjadi gejolak-gejolak politik di antara kita. Karena sebetulnya status ini kalau kita lihat di Wahyu misalnya gitu ya, di situ dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah di sini kita lihat bahwa ya memang Allah itu menjadikan kita imam dan raja gitu di bumi ini. Wah, berarti lumayan seru ya. Jadi dari sejak semula Tuhan tuh udah ciptain manusia untuk memerintah ya. Lalu kalau gereja itu sendiri statusnya ada di mana di dalam kerajaan Allah? Oke. Kalau kita bicara soal gereja, kita perlu kembali melihat arti atau asal kata gereja itu sendiri. Kan gereja itu diambil dari kata eklesia. Nah, eklesia itu artinya adalah dipanggil, atau sebetulnya eklesia itu artinya dewan pemerintahan kota. Nah, jadi berarti gereja itu secara mendasar dipanggil untuk memerintah kota. Jadi gereja itu seringkali mungkin kita hanya merujuk kepada gedungnya atau mungkin orang-orangnya, acaranya. Tapi sebetulnya lebih dari itu, gereja itu dipanggil ya untuk memerintah kota. Bukan cuman bicara soal gedungnya, bukan cuman bicara soal kebaktiannya, eventnya yang ada di gereja gitu, Vin. Yes, setuju banget. Apalagi gereja juga kan garam dan terang dunia ya. Artinya gereja ditentukan untuk berpengaruh bagi dunia. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengerti tentang kebenaran kerajaan Allah ini sendiri, harusnya kita bisa menjadi gereja yang sangat berdampak dong buat dunia. Seperti yang ada di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kerajaan kan itu kayak negara ya. Biasanya ada kultur, ada budaya di dalamnya. Gimana sih seharusnya kultur kerajaan Allah? Ya. Soal kultur kerajaan Allah ini bisa kita baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi mungkin kita bisa baca sama-sama ya, Homer sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau kita lihat di sini, Vin, jadi seharusnya yang menonjol budaya di dalam komunitas kerajaan Allah adalah budaya saling dalam kasih.
gitu. Dan ini harusnya jadi budaya inti ya di komunitas kita gitu. Karena budaya saling ini kan sebetulnya bicara soal bagaimana kita menaklukkan diri, tidak lagi hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi berfokus pada kepentingan komunitas kerajaan Allah ini sendiri gitu. Nah, V, tadi kan kita udah banyak nih bahas soal definisi status kita, status gereja dan budaya dalam kerajaan Allah. Tapi sebetulnya apakah kerajaan Allah sendiri punya tujuan? Apakah sebagai anggota komunitas kerajaan Allah kita itu punya mandat? Ya, ada 2 mandat utama kerajaan ya untuk kita anggota komunitas kerajaan Allah. Yang pertama itu adalah mandat budaya. Jadi kita bisa lihat di kitab Kejadian 1 ayat 28 itu bicara soal bagaimana kita punya mandat berkuasa atas bumi dan bertanggung jawab atasnya. Jadi jangan cuman mengambil yang depannya aja nih, berkuasa atas bumi, tapi kita juga harus bertanggung jawab atasnya. Kita ingat bahwa kejatuhan manusia di Taman Eden itu kan menyebabkan kerusakan dunia, lalu juga hilangnya kemuliaan Allah dari dunia ini gitu ya. Jadi ini mandat utama kita nih, yang pertama, yaitu memulihkan kemuliaan Allah di bumi melalui apa? Melalui ya pelaksanaan nilai-nilai atau budaya-budaya kerajaan Allah itu dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara aspek kehidupan ini, nggak cuman bicara soal kalau kita bekerja berarti di kantor nih, di pekerjaan kita, enggak. Kita ada banyak tempat gitu ya, setidaknya ada 7 marketplace yang bisa kita sasar di sini. Ada politik, ada sosial, budaya, ekonomi tadi ya, bisnis, juga ada media, seni, lalu pendidikan dan juga spiritual. Dan ini ya kita harus berdampak nih di tempat-tempat ini gitu, sesuai dengan apa yang udah Tuhan percayakan ke kita. Nah, lalu mandat yang kedua yang juga penting untuk kita lakukan adalah mandat pemuritan gitu. Kita udah sering nih dengar amanat agung di Matius 28 gitu ya. Kayaknya sesuatu yang udah sering banget kita dengar, tapi sebetulnya kadang-kadang mungkin ini juga yang sering kita lalaikan gitu. Bahwa sebetulnya ya ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, kita udah bertobat, terima Kristus, menjadi muridnya, ternyata tugas kita gak selesai sampai situ. Karena perintah Tuhan Yesus adalah untuk kita bukan hanya jadi murid, tapi memuridkan bangsa-bangsa. Nah, kalau kita bicara memuridkan, berarti ini kita juga terlibat dalam mengubah pola hidup gitu ya, memperkenalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu juga bagaimana kita belajar sama-sama menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu gitu. Jadi menjadi murid atau memuridkan itu kan gak cuman memberitahu orang untuk melakukan ini dan itu, tapi kita sendiri juga sebagai murid belajar juga untuk melakukannya. Nah, kalau saya melihatnya ya paling tidak ada 2 mandat utama itu yang harus kita lakukan. Oke, jadi dari obrolan ini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah menerima Kristus, hidup kita bukan hanya sekedar kebaktian atau menunggu kedatangan Tuhan ya. Tapi ada panggilan untuk kita jadi anggota kerajaan Allah gitu. Yang artinya kita memerintah di dunia ini menjalankan tugas dari kerajaan Allah. Yes, tugas kita adalah membawa pengaruh, berdampak bagi dunia ini, memuridkan bangsa-bangsa yang tadi saya sampaikan, juga mengupayakan kesejahteraan kota kita di mana Tuhan tempatkan kita, dan pastinya juga melakukan kehendak Tuhan untuk generasi kita gitu. Jadi ya ini tugas utama kita sebagai anggota komunitas kerajaan Allah. Wah, episode perdana ini sangat menarik ya. Kita jadi belajar tentang sebetulnya apa itu komunitas kerajaan Allah dan apa saja mandat yang kita punya sebagai anggota komunitas kerajaan Allah. Homer semua, kita berharap diskusi ini juga memberkati kita semua ya. Jangan lupa masih ada 10 bagian lagi dari seri pemuritan iWin. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Ya, terima kasih Homers sudah mau mendengarkan dan juga nonton LCC Podcast ini. Silakan lanjut berdiskusi dengan iFriend dan juga anggota LCC lainnya. Tuhan Yesus memberkati. LCC Pemuritanku.